Pernahkah kalian mendengar tentang Bukit Keramat? Sebuah tempat terpencil yang diyakini menyimpan kekayaan tak terhingga. Banyak orang berbondong-bondong mencari kekayaan di tempat tersebut. Sebuah bukit terpencil yang diyakini menyimpan kekayaan tak terhingga, namun dengan harga yang teramat mahal untuk menebusnya. Banyak yang tergoda, namun tak semuanya bisa kembali. Kisah ini tentang seorang pemuda yang berani menjalani ritual terlarang untuk menggapai harta. Tapi, apakah semua kekayaan itu sepadan dengan resiko yang mengancam nyawanya? Selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan bagi jenengan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Andi adalah seorang pemuda miskin yang hidupnya selalu penuh dengan kesulitan. Setiap hari, ia berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi keberuntungan seakan tak pernah berpihak kepadanya. Suatu hari, saat berjalan pulang dan wajah lelah dan penuh kekhawatiran, karena dagangannya tidak laku seperti biasanya, ia bertemu seorang pria tua yang duduk di pinggir jalan. Pria itu tampak lusuh, namun matanya menyimpan kilau misterius. "Namaku Pak Darman," sapa pria itu dengan suara serak. "Kamu terlihat seperti pemuda yang butuh keberuntungan." Andi menatap Pak Darman dengan curiga. "Apa maksud Bapak?" Pak Darman tersenyum tipis. "Aku tahu suatu rahasia besar. Di sebuah bukit keramat tersembunyi harta melimpah yang tak terbayangkan. Harta itu sudah lama dikubur, namun tak sembarang orang bisa mengambilnya." Andi merasa tertarik, namun juga sedikit takut. "Kenapa Bapak memberitahukan ini kepadaku?" "Karena aku melihat kesungguhan dan keputusasaan dalam dirimu, nak. Aku pernah muda, dan aku tahu rasanya hidup dalam kesulitan. Namun, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Untuk mendapatkan harta itu, kau harus memiliki keberanian dan menggunakan ilmu hitam." Andi terkejut mendengar kata-kata Pak Darman. Ilmu hitam bukanlah sesuatu yang ringan. Semua orang di desanya selalu takut akan dampak dan kutukannya. Namun, Andi merasakan godaan yang kuat. Ia ingin bebas dari kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih baik. "Apa yang harus kulakukan, Pak?" tanya Andi. Akhirnya tak mampu menahan godaannya. Pak Darman mendekat dan berbisik pelan, seolah takut didengar oleh orang lain. "Bukit itu terletak di sebelah timur desa ini. Di tengah malam nanti saat bulan purnama bersinar terang, kau harus membawa sesajen dan membaca mantra yang kuberikan ini. Tapi ada harga yang harus kamu bayar nantinya." Ia menyerahkan secari kertas kecil yang dipenuhi tulisan dalam bahasa kuno. Andi menggenggam kertas itu dengan tangan gemetar. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Terbayang bayangan harta yang bisa mengubah hidupnya. Akhirnya, dengan niat bulat, ia memutuskan untuk melaksanakan petunjuk Pak Darman. Andi yang sudah terlilit hutang dan beban hidup tidak terlalu memikirkan peringatan tersebut. Andi yang sudah terlilit hutang dan beban hidup tidak terlalu memikirkan peringatan tersebut. Baginya, kekayaan adalah satu-satunya cara untuk keluar dari kemiskinan. Malam itu juga, Andi berjalan menuju Bukit Keramat dengan langkah penuh tekad. Bukit itu terkenal angker. Tak ada satupun warga desa yang berani mendekatinya saat malam hari. Pohon-pohon besar dan suara-suara aneh dari hewan malam membuat suasana semakin mencekam. Sesampainya di puncak, Andi mengikuti instruksi Pak Darman. Dia menggambar simbol-simbol aneh di tanah dengan darah ayam hitam yang sudah dibawa dari rumah. Kemudian berdiri di tengah lingkaran sambil mengucapkan mantra. "Tolong aku, wahai penjaga harta. Aku memanggilmu untuk memberikan apa yang selama ini kau jaga." Suara Andi terdengar bergetar, tapi ia terus mengucapkan mantra itu. Seketika angin kencang bertiup dari segala arah.
seolah menyapu puncak bukit. Pohon-pohon berderak seakan ingin roboh, dan kabut tebal muncul menyelimuti di sekelilingnya. Tiba-tiba muncul sosok bayangan besar di hadapan Andi. Makhluk itu tinggi, dengan mata merah menyala dan wajah penuh luka. Suaranya bergema, berat dan serak, dan sangat menyeramkan. "Siapa yang berani mengganggu tidurku?" Sosok itu berteriak. "Dan apa yang kau inginkan?" Andi menggigil ketakutan, tapi tetap menguatkan hati. "Aku ingin kaya, berikan aku harta yang kau jaga selama ini." Makhluk itu tertawa sinis. "Kekayaan itu bisa menjadi milikmu, tapi ada syaratnya. Kau harus menebusnya dengan darah orang-orang terdekatmu." Mendengar permintaan itu, Andi ragu sejenak. Namun bayangan tentang kehidupan mewah membuatnya mengabaikan keraguannya. Baiklah, aku setuju," katanya sambil memejamkan mata. Makhluk itu mengulurkan tangannya yang penuh luka dan memberikan Andi sebuah koin emas berukir wajah menyeramkan. "Koin ini akan membawamu pada kekayaan yang tak terhingga. Tapi ingat, hutang darah harus dibayar." Seketika, sosok itu menghilang bersama kabut. Andi pun pulang dengan koin tersebut, merasa lega sekaligus cemas. Esoknya, keajaiban pun terjadi. Koin itu berubah menjadi tumpukan emas di bawah kasurnya. Keluarganya terkejut dengan perubahan mendadak seperti ini. Namun Andi hanya berkata bahwa ia mendapat keberuntungan besar. Beberapa bulan kemudian, kekayaan Andi terus bertambah. Usahanya berkembang pesat, dan ia mulai membangun rumah yang sangat megah. Hari-harinya dilalui dengan bekerja dan terus bekerja. Banyak warga desa yang telah mencurigainya bahwa Andi melakukan sebuah pesugihan. Namun ia tidak peduli. Baginya, kehidupan mewah, membahagiakan keluarga adalah jalan satu-satunya dalam motivasinya. Dan pada suatu ketika, adik perempuan Andi yang bernama Sari jatuh sakit mendadak. Dokter di desa kebingungan. Mereka sudah menyerah untuk mengobatinya. Dan Andi teringat akan peringatan dari makhluk penjaga harta. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hari demi hari, kondisi adiknya semakin memburuk. Dan di suatu malam, dalam keadaan putus asa, Andi kembali ke Bukit Keramat, berharap bisa meminta belas kasihan dari makhluk tersebut. Di puncak bukit, ia mengulangi mantranya. Makhluk penjaga harta pun kembali muncul, kali ini dengan senyum yang sangat menyeramkan. "Kenapa kau kembali manusia?" tanya makhluk itu dengan nada mengejek. Tolong jangan ambil nyawa adikku, ambil saja nyawaku sebagai gantinya." Andi memohon dengan penuh rasa penyesalan. Namun makhluk itu hanya tertawa. "Tidak ada jalan kembali, Andi. Kau sudah memilih jalan ini, hutang darah tetap harus dibayar." Seketika makhluk itu menghilang, meninggalkan Andi dalam keputusasaan. Ketika Andi kembali ke rumah, ia mendapati Sari sudah tidak bernyawa. Keluarga dan warga desa pun berkumpul, berduka atas kepergian Sari. Andi benar-benar hatinya hancur. Ia merasa bersalah. Andi merasa dihantui oleh rasa bersalah yang luar biasa. Setiap malam, ia mendengar suara bisikan Sari, tangisan yang terdengar lirih dari setiap sudut rumahnya. Suara itu semakin hari semakin keras, seolah ingin menghantui Andi. Tak tahan dengan rasa bersalah yang menghantuinya, Andi akhirnya kembali ke Bukit Keramat untuk terakhir kalinya. Ia memanggil makhluk penjaga harta, berharap bisa mengambil semua kekayaan yang didapatnya dan meminta penebusan atas kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Makhluk itu muncul dengan tawa yang lebih mengerikan. "Kekayaan sudah menjadi bagian dari hidupmu, Andi," kata makhluk itu dengan suara penuh ancaman. "Kau harus terus menebusnya dengan nyawa orang-orang yang kau cintai.
Begitulah perjanjian ini bekerja. Sejak malam itu, Andi hidup dalam ketakutan. Satu persatu, orang-orang terdekatnya mulai sakit dan meninggal secara misterius. Hingga akhirnya, Andi sendiri merasa bahwa ajalnya semakin dekat. Tubuhnya mulai melemah, dan ia selalu mendengar bisikan makhluk itu di setiap malam. Di akhir hidupnya, Andi menyesal telah mengambil jalan singkat menuju kekayaan. Kekayaan yang ia dapatkan tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kegelapan yang terus menghantui. Kekayaan yang diperoleh dari jalan pesugihan hanya akan membawa petaka, karena pada akhirnya harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Jadi, apakah kekayaan itu sepadan dengan semua resikonya?